Laporan praktikum anatomi bunga atau FLOS mata kuliah Botani Umum, dosen pengampu Ibu Solimiati MPD PhD. Perkenalkan, nama saya Nafis Raini dengan NIM 2503015, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2026. Bunga atau FLOS merupakan organ reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae yang terbentuk dari modifikasi tunas atau batang dan daun yang terspesialisasi. Secara anatomis, bunga terdiri atas perhiasan bunga meliputi kelopak atau kaliks dan mahkota atau corolla, serta organ reproduksi berupa benang sari atau stamen dan putik atau pistilum. Transisi dari meristem vegetatif menjadi meristem floral ini diregulasi secara genetik untuk memastikan keberlanjutan siklus hidup tumbuhan melalui polinasi atau fertilisasi. Selain sebagai alat biakan, anatomi bunga berkembang sebagai unit pemikat polinator melalui keberadaan kelenjar nektar atau nektarium dan pigmentasi petal. Diversitas struktur perhiasan ini mencerminkan strategi adaptasi evolusioner yang spesifik terhadap agen penyerbuk di habitatnya. Secara mikroskopis, stamen terdiri atas tangkai atau filamentum dan kepala sari atau antera yang di dalamnya terdapat jaringan tapetum untuk memberi nutrisi selama mikrosporogenesis atau pembentukan serbuk sari. Sementara itu, organ betina atau pistilum berdiferensiasi menjadi kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, dan bakal buah atau ovarium yang memproteksi bakal biji atau ovulum. Di dalam ovulum, berlangsung proses pembuahan ganda yang menghasilkan embrio dan endospermae sebagai cadangan makanan, menurut Azahra et al. Tahun 2024. Keberhasilan seluruh fase reproduksi ini sangat bergantung pada kompatibilitas fisiologis antara polen dan permukaan stigma serta perlindungan mekanis dari posisi ovarium itu sendiri. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, mahasiswa dapat mendeskripsikan struktur dan bagian-bagian bunga. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan bunga. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat membuat rumus dan diagram bunga. Alat yang digunakan pada praktikum ini ada mikroskop, pipet tetes, aquades, glass beaker, tisu, silet, dan kaca preparat, serta penutupnya. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini ada bunga mawar, bunga telang, bunga kembang sepatu, bunga alamanda, bunga melati Cina, dan bunga kertas. Langkah-langkah kerja pada praktikum ini yang pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Yang kedua, bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Yang ketiga, iris melintang tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Dan yang keempat, letakkan di atas kaca preparat. Yang kelima, amati menggunakan mikroskop. Inilah hasil pengamatan dari bunga mawar. Inilah hasil pengamatan dari kembang sepatu. Inilah hasil pengamatan dari bunga melati Cina. Inilah hasil pengamatan dari bunga telang. Inilah hasil pengamatan dari bunga kertas. Inilah hasil pengamatan dari bunga alamanda. Pengamatan terhadap bunga mawar menunjukkan struktur bunga lengkap dan sempurna. Bagian perhiasan terdiri dari kelopak atau kaliks yang berfungsi melindungi kuncup dan mahkota atau corolla. Berpigmen kuat yang melekat pada dasar bunga atau reseptakulum, di mana seluruh organ ini ditopang oleh tangkai bunga atau pediculus. Organ reproduksinya bersifat amifiseksual, memiliki banyak benang sari atau stamen yang mengelilingi beberapa putik atau pistilum bebas di bagian tengah. Susunan epigenus pada dasar bunga mawar memberikan perlindungan mekanis ekstra bagi bakal buah dari cekaman lingkungan, menurut Sutara dan Fitriani tahun 2021. Selanjutnya, bunga kembang sepatu. Karakteristik yang paling khas yang ditemukan di sini adalah adanya kolumna, yaitu penyatuan tangkai sari yang membentuk tabung untuk menyelubungi tangkai putik. Selain itu, mahkotanya berukuran besar dengan arah urat daun atau venasi vaskular yang sangat jelas, serta dilindungi oleh kelopak tambahan atau epikaliks. Di ujung tabung ini bisa dilihat benang sari yang berjumlah banyak dan kepala putik yang bercabang 5. Struktur mencolok ini terbukti sangat efisien untuk menarik perhatian polinator spesifik, menurut Putri dan Daningsi tahun 2022. Pengamatan anatomi pada melati Cina menunjukkan modifikasi bunga bertipe tubular. Mahkota bunga menyatu pada bagian pangkal membentuk tabung panjang yang duduk di atas dasar bunga kecil, lalu disanggah oleh tangkai bunga. Organ putik terletak dalam tabung mahkota tersebut dengan posisi tersembunyi. Ketiadaan struktur kelopak yang masif pada beberapa varietas melati Cina digantikan oleh optimalisasi produksi aroma volatil pada jaringan mesofil mahkotanya untuk tetap memikat agen penyerbuk, menurut Arisandi dan Jana tahun 2022.
Bunga telang memiliki simetri bilateral atau bertipe zygomorph khas famili Fabaceae atau kacang-kacangan. Mahkotanya termodifikasi menjadi 3 bagian utama, yaitu vexillum atau bendera yang berukuran besar, sayap atau alae, dan carina atau lunas. Di dalam lunas inilah terdapat putik tunggal dan menang sari yang letaknya tersembunyi. Modifikasi ini bukan tanpa alasan. Fungsinya adalah sebagai pelindung organ reproduksi sekaligus menjadi tempat mendarat bagi serangga penyerbuk. Menurut Lestari dan Nurmiati tahun 2021. Bunga alamanda memiliki bentuk seperti trompet atau infundibuliform, kelopaknya berbentuk lancet hijau dan melekat pada tangkai bunga yang kokoh. Mahkotanya melebar di ujung, namun menyempit di bagian pangkal hingga membentuk tabung vaskular yang tebal. Anatomi seperti ini sengaja membatasi akses polinator, sehingga hanya serangga dengan belalai panjang atau probiosis yang bisa menjangkau nektar dan melakukan penyerbukan di bagian dalam bunga, menurut Azahra et al. Tahun 2024. Pengamatan pada bunga kertas menunjukkan bahwa bagian luar yang menyerupai mahkota berwarna cerah sebenarnya adalah daun pelindung yang termodifikasi. Bunga sejatinya berukuran kecil bertipe tubular, terdiri atas mahkota berwarna krem atau putih, dasar bunga, dan tangkai bunga. Di dalam tabung kecil itulah tersimpan putik berambut. Pemisahan fungsi antara braktea sebagai penarik visual dan bunga sejati sebagai alat reproduksi merupakan strategi efisiensi energi yang sangat unik dari famili Nyctaginaceae, menurut Mursyid et al. Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengamatan anatomi terhadap 6 spesies bunga atau floss, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, keragaman struktural dan modifikasi organ. Setiap spesies memiliki karakteristik anatomi unik yang mencerminkan strategi adaptasi evolusioner yang spesifik. Bunga mawar atau rosa sp dan kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis mewakili tipe bunga lengkap dengan organ reproduksi amfiseksual yang berkembang baik. Sementara itu, bunga kertas atau Bougainville spectibilis menunjukkan modifikasi daun pelindung atau braktea sebagai penarik visual, dan bunga telang atau Clitoria ternatea menunjukkan simetri bilateral atau zygomorph yang kompleks. Yang kedua, korelasi struktur dan fungsi reproduksi. Modifikasi anatomi pada mahkota bunga bertipe tubular seperti pada melati Cina dan tipe trompet pada bunga alamanda berfungsi secara fisiologis untuk melindungi organ reproduksi internal seperti putik dan menang sari, sekaligus membatasi atau mengarahkan akses agen polinator spesifik guna meningkatkan keberhasilan proses polinasi dan fertilisasi ganda. Daftar pustaka.